Ramadan sebentar lagi, gembira tidak? Senang tidak? Siap tidak? Gembira itu tidak diukur dengan keadaan wajah, senyum, ataupun perkataan-perkataan yang lain, tapi akan diukur dengan semangat kita untuk menyiapkannya. Yuk kita siapkan. Kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Fokus, kita pelan-pelan bahas. Bismillah. Kutiba alaikumussyam. Kenapa menggunakan kutiba? Kenapa setelah kutiba ada ala? Kenapa menggunakan kata siam bukan kata saum? Padahal saum disebutkan dalam Al-Quran, sekali disebutkan di Quran surah 19 ayat 26, paling kanan sebelah atas di mushaf, dan kata siam 9 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa Allah tidak mengatakan kutiba alaikumus saum, tapi mengatakan kutiba alaikumus siam? Pertanyaan kita, satu, kenapa menggunakan kata kutiba? Bentuknya pasif. Kedua, kenapa kemudian menggunakan kata ala di sini? Bukan ila. Kutiba ilaikumussyam, tapi kenapa menggunakan kutiba alaikumussyam? Kemudian kenapa menggunakan kata syam, bukan kata as-shaum? Ini materi kita malam ini. Satu, kata kutiba ini bentuk pasif. Awas, fokus ya. Bentuknya pasif. Karena itu terjemahannya disebutkan diwajibkan. Kalau kita rubah bentuk pasif ini ke bentuk aktif, diwajibkan. Maka bentuk aktifnya apa? Mewajibkan. Kalau kita ganti ke bentuk aktif mewajibkan, berarti harus ada subjeknya. Siapa yang mewajibkan? Ya kan? Kalau dalam bahasa Indonesia kan sederhana. Lihat sini. Ahmad makan nasi. Siapa yang makan nasi? Ahmad. Baik, apa yang dimakan Ahmad? Nasi. Apa yang Ahmad lakukan terhadap nasi? Makan. Ini bentuk aktif. Ahmad makan nasi. Saya pengen ganti ini ke dalam bentuk pasif. Maka saya katakan nasi dimakan. Nah, dimakan Ahmad. Dalam bentuk pasif sebetulnya subjek tidak harus disebutkan lagi. Karena sudah diketahui. Kita bisa persingkat dengan mengatakan nasi dimakan. Selesai. Nasi dimakan. Kalau kita pengen tanya siapa yang makan? Siapa? Ahmad. Tapi dalam bentuk aktif ini harus dimunculkan. Ahmad makan nasi. Ketika dirubah ke dalam bentuk pasif, umumnya subjeknya sudah diketahui. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, awas hati-hati. Jika teman-teman sekalian, informasi disampaikan dalam bentuk aktif, maka ini ingin menunjukkan dan mengenalkan siapa yang mewajibkan itu. Ingin dikenalkan. Ini kutiba, bentuknya pasif. Bentuk aktifnya, jadikan semuanya fathah. Kataba. Saya kasih rumus cepat bahasa Arab. Lihat sini. Kalau Anda ingin merubah bentuk pasif, gampang. Rumusnya UIA, UIA, UIA. Huruf pertamanya U, huruf keduanya I, akhirnya A. Contoh. Akala, makan. Akala, makan. Dimakan. UIA, ukila. Syaraba, syariba, minum. Diminum. Syuriba. Baik. Lagi. Doroba, mukul. Dipukul. Duriba. Lagi. Nazara, melihat. Dilihat. Nuzira. UIA, UIA. Gampang ya? Pengen lagi? Nah, sudah. Kataba, mewajibkan. Diwajibkan? UIA, kutiba. Kalau bentuknya aktif, kataba, itu rumus dalam ilmu nahwu. Di antara rumusnya, ingin memperkenalkan siapa yang mewajibkan. Makanya kalau bentuknya jadi aktif, subjeknya harus muncul. Yang mewajibkan siapa? Maka kalimatnya akan berubah begini. Perhatikan, ini agak dalam ya, agak dalam. Tapi saya coba mudahkan. Maka kalimatnya akan berubah begini. Kataba, yang mewajibkan siapa? Allah. Maka muncul Allahnya. Kataballahu alaikumussyam. Jelas? Kalau ingin diperkenalkan Allahnya, maka ini akan menggunakan bentuk aktif, Allahnya muncul. Tapi kalau Allahnya sudah diketahui, yakin dengan Allah. Walaupun tak nampak dalam pandangan, walaupun nggak kelihatan, saya yakin betul. Teman-teman, kalau Anda menampak sesuatu dalam pandangan karena ilmu, karena tahu, karena kelihatan, karena nampak, yakin, itu ilmu namanya. Ini apa?
Gelas. Bahkan tahu mereknya Akhyar TV ada tutupnya. Kelihatan, yakin gelas, yakin. Kenapa? Nampak, itu ilmu namanya. Tapi kalau Anda yakin pada sesuatu yang tak nampak, tak kelihatan, itu iman namanya. Yakin pada sesuatu yang tak nampak, iman. Tak nampak disebut gaib namanya. Kalimat gaib pertama disandingkan dengan iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil gaib. Nah, kenapa di sini Allah tidak memperkenalkan dirinya? Kata Allah, kenapa disebut kutiba? Karena Allah menyebutkan ini bagi ahli iman yang yakin dengan Allah walaupun tak nampak dalam pandangan. Makanya ketika Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, artinya mereka udah yakin dengan Allah. Sudah kenal Allah, jadi nggak perlu ditampakkan lagi. Jelas kalimatnya? Karena itulah Allah nggak tampilkan lagi kalimat Allahnya, dibuang, langsung dibentukkan pasif kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian. Pertama, ini penghargaan dari Allah bahwa iman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala.